Shalom. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua di hari ini. Kita yang sudah datang beribadah kepada Tuhan, karena anugerahnya kita ada di hadapan Tuhan. Hari ini saya ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang dibawa tema, Dia berdiri di tempat kita. Dia berdiri di tempat kita, Yesus imam besar kita. Saya awali dengan satu cerita, satu ilustrasi sebenarnya. Ada seorang istri yang ketika suaminya mau pergi kerja, dia ingatkan suaminya. Dia bilang, Bapak, ingat, jangan merokok, jangan berjudi, jangan berzinah. Suaminya dengar dengan baik-baik, kemudian suaminya keluar, kira-kira beberapa meter dari rumah itu dia jalan, di pinggir jalan ada seorang pengemis, laki-laki yang sudah agak tua. Lalu dia tanya kepada pengemis itu, kamu mau merokok atau tidak? Dia bilang, saya tidak merokok. Terus ditanya, kenapa tidak merokok? Merokok itu tidak baik, tidak sehat. Oke. Lalu tanya, kamu berjudi atau tidak? Oh, apalagi berjudi. Berjudi itu berdosa. Lalu laki-laki suami ini bilang, saya kasih kamu uang sekarang, sekian juta. Kamu pergi berjudi. Dia bilang, tidak gitu. Sejak lama sejak pemuda saya tidak berjudi gitu. Lalu suami ini tanya lagi, kamu mau main perempuan? Bilang, oh, itu lebih parah lagi, itu dosanya berat. Lalu suami ini bilang kepada laki-laki itu, oke, sekarang kamu ikut dengan saya. Dia bawa pengemis ini ke rumahnya. Lalu dia bilang kepada istrinya, Mama mau saya seperti laki-laki ini. Gitu. Tiap hari mengemis gitu, di pinggir jalan. Tidak berjudi, tidak merokok, tidak main perempuan, jadi pengemis. Gitu. Nah, saya pikir bahwa suami ini, dia punya pemikiran yang keliru. Tapi memang dalam fakta hidup kita, seringkali kita menemukan kebenaran yang kita dengar, tidak seperti yang kita lihat. Setuju Bapak Mama semua? Kita sudah mendengar sejak kecil firman Tuhan, kita tahu, kita percaya, kita aminkan sungguh-sungguh, tapi fakta di lapangan tidak cocok. Gitu. Sehingga di dalam hati kita ada konflik yang sangat besar. Mana yang mesti saya percaya? Apa yang saya dengar atau apa yang saya lihat dan saya rasa. Saya yakin di antara kita saat ini yang ada dalam gedung gereja ini atau kita ikuti secara online, kapanpun, dimanapun, kita mengalami konflik yang sangat besar. Kita diperintahkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak kita lihat secara fisik. Kita bilang dengarkan firman Tuhan, tapi yang kita dengar itu yang orang khotbahkan. Hampir dari kita tidak punya pengalaman mendengar secara audible, langsung suara Tuhan bicara seperti orang bicara dengan kita, seperti kata firman Tuhan, Musa itu berbicara dengan Allah berhadapan muka seperti seorang sahabat dengan sahabatnya. Bagaimana kita bisa percaya sesuatu yang tidak kita lihat, tidak bisa kita raba, lalu apa yang kita dengar tentang dia tidak cocok dengan kenyataan hidup kita sehari-hari. Makanya dari sini, walaupun kita tidak benarkan, tapi kita bisa memahami kenapa banyak orang berusaha membuat Allah yang berwujud fisik untuk disembah. Kita semua rindu melihat Allah yang kita sembah itu secara fisik. Roh dan jiwa kita merindukan Allah itu bisa kita raba secara fisik. Itulah kekekalan dalam hati kita. Tapi faktanya sampai hari ini kita tidak lihat secara fisik. Konflik besar terjadi, apalagi kita hidup dalam penderitaan, di dalam masalah, kita merindukan Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi seolah-olah dia diam. Doa kita seperti menabrak langit tembaga itu, tidak bisa tembus. Lalu datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, kita rasa kering. Lalu kita mulai salahkan. Kayaknya ini orang yang siap ibadah, ini tidak siap dengan sungguh-sungguh. Ini WL, ini kayaknya dia lagi bikin dosa. Ini pendeta khotbah, ini kayaknya lagi dalam dosa. Kita mulai menyalahkan semua orang. Padahal konflik dalam hati kita, tidak kita temukan jawaban itu. Dan itulah masalah kekristenan. Di tengah-tengah dunia yang hedonis, banyak orang hidup dengan hedonisme, tapi kita hidup dengan penderitaan, konflik besar terjadi.
Sehingga para ateis bilang, orang Kristen itu orang yang bodoh dan dungu. Berharap kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab mereka. Itulah teriakan orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi kepada Yesus, kalau engkau Mesias turun supaya kami percaya. Lalu kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya punya penderitaan, kenapa Tuhan tidak peduli? Kalau engkau Allah, engkau baik, selamatkan saya. Tolong saya, sembuhkan saya kalau engkau Allah. Dan Bapak Saudara, beta pernah alami itu ketika beta sakit. Beta berdoa, kalau engkau Tuhan, sembuhkan saya. Kalau saya tidak sembuh, saya tidak percaya engkau. Tapi apakah saya sembuh? Tidak. Kita mau bilang dia Allah atau bukan Allah, dia tetap Allah. Kita setuju atau tidak, dia tetap Allah. Kita mau sehat atau sakit, dia tetap Allah. Karena itu firman Tuhan bilang begini, ucap syukurlah dalam segala hal. Keadaanmu tidak akan mengubah status Allah. Tapi status Allah itu bisa mengubah hidupmu. Amin. Nah, penilaian kita terhadap sesuatu, mulut bisa tayangkan. Penilaian kita terhadap sesuatu itu bergantung kepada dua hal. Yang pertama, di mana kita berdiri. Yang kedua, siapa diri kita. Sekali lagi, penilaianmu terhadap segala sesuatu bergantung kepada dua hal. Pertama, di mana kamu berdiri. Kedua, siapa dirimu. Karena itu perbaiki dirimu sungguh-sungguh. Tahu di mana kamu berdiri. Baru kamu bisa menilai secara tepat. Amin, Bapak Saudara. Seringkali kita salah menilai karena memang kita salah berdiri. Ya, saya sering bilang, orang sering bilang maaf salah paham. Ya memang karena kita paham kita salah, makanya salah paham terus. Di mana kamu berdiri itu penting. Kalau kita tidak berdiri di dalam posisi Alkitab, semua pandangan kita salah. Karena Alkitab adalah buku manual kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita setelah diciptakan kita. Seperti produk-produk di dunia ini. Ketika orang menciptakan satu produk, ada buku manualnya. Buku manual adalah perwakilan pemikiran dan hidup dari orang yang membuat itu. Dan ketika Allah menciptakan kita, melalui nenek moyang kita secara rohani, dia percayakan tuliskan semua itu. Supaya seluruh generasi manusia punya buku manual. Karena itu sesatlah kita kalau kita tidak baca Alkitab dan merenungkan itu siang dan malam. Karena itu buku manual kehidupan, itu panduan kehidupan kita. Oke, kita bisa dengar para pengkhotbah, pendeta berkhotbah, pengajar, silakan, tetapi baca firman Tuhan. Karena ada banyak juga pengajar, pendeta, pengkhotbah yang salah, keliru. Satu, memang karena mereka khotbah keliru. Yang kedua, mereka tidak ingin keliru, tapi namanya manusia, punya keterbatasan, bisa saja salah. Gitu. Baca firman Tuhan. Minta Roh Kudus menolong kita. Yang kedua, Anda tidak dapat mengubah kenyataan. Tetapi Anda dapat mengubah cara pandang Anda terhadap kenyataan. Dan uniknya, kenyataan itu akan berubah. Amin. Kita manusia punya suatu, karena kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga ada dorongan dalam hidup kita, ada kerinduan yang besar dalam hidup kita untuk mengontrol segala sesuatu, ada dalam kendali kita. Makanya sekarang teknologi-teknologi itu bilang apa? Dunia dalam genggamanmu. Kita berusaha kendalikan segala sesuatu, tapi faktanya Allah tidak berikan kepada kita karunia dan tidak perlengkapi kita untuk kendalikan segala sesuatu. Dan kita tidak bisa mengubah kenyataan. Tapi dengan cara pandang kita yang berubah, kenyataan itu akan berubah. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Cara berpikirmu berubah. Maka kamu akan melihat kenyataan itu berubah. Tapi ingat kembali ke tadi, di mana kamu berdiri dan siapa dirimu. Itu sangat penting untuk kita menilai kenyataan di sekitar kita. Bapak ada yang suka main catur di sini? Ada ya? Kalau saya dulu hobi main catur, main dari malam sampai pagi, apalagi kalau kalah. Kalau kalah tuh tidak mau mengalah, dulu usahakan walaupun kalah 20 set, tapi usaha untuk minimal menang 1 set, pulang puas, tidur bisa nyenyak. Itu main bisa sampai pagi terang gitu. Karena kalah terus. Di dalam permainan catur, pion itu selalu ada di depan. Betul ya? Tidak pernah pion ada di belakang. Dan pion posisinya melindungi raja. Sehingga sebelum raja mati, pion itu mati lebih dulu. Semua agama di dunia ini mengajarkan bagaimana usaha manusia untuk mencapai Allah.
Semua agama mengajarkan bagaimana manusia berusaha berbuat baik, berusaha buat apapun untuk mencapai surga. Dan semua pemimpin di dunia, raja, presiden, punya pasukan pengawal khusus. Aturannya, mereka harus mati sebelum presiden atau raja itu mati. Tugas mereka melindungi raja dan presiden. Tapi hanya dalam Alkitab, di dalam kekristenan, di dalam mengikuti Kristus, kita diajar bahwa Allah datang mencari umatnya. Allah datang mencari pengikutnya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mati bagi rakyatnya. Mati bagi rajanya. Itu hanya ada dalam Alkitab, di dalam kekristenan. Bersyukur, berbahagia kalau kita percaya itu. Karena tidak semua orang Kristen percaya itu. Hanya dalam Alkitab. Raja atas segala raja, mati bagi rakyatnya. Allah datang dalam diri manusia. Saya ajak kita membaca Matius pasal 3. Ada beberapa ayat, kita akan baca secara loncat-loncat ya. Ayat 1, 2, 6, 13, 14, dan 15. Mari kita baca firman Tuhan ini. Matius 3, kita mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita loncat ayat ke-6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu. Mereka mengaku dosa, mereka dibaptis. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Demikian firman Tuhan ya. Amin, ya amin. Khotbah Yohanes Pembaptis itu sama dengan khotbah Yesus. Dalam Matius 4 ayat 17, khotbah Yesus yang pertama sama seperti khotbah Yohanes dalam Matius 3 tadi. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di dalam Matius 3 ayat 11, ya, ini ayat tadi kita tidak sempat baca. Matius 3 ayat 11, Yohanes berkata begini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, dia bicara tentang Yesus Kristus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Pertanyaannya, dalam bacaan kita tadi, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Apakah Yesus berdosa dan perlu bertobat? Bapak saudara masih ikuti beta sampai di sini? Matius 3 ayat 11, Yohanes katakan, baptisanku ini, baptisan tanda pertobatan. Dan tadi di ayat sebelumnya kita baca, Matius 3 ayat 13, orang-orang berdosa, ayat 6 ya, mereka datang sambil mengaku dosa, mereka dibaptis. Tapi ketika Yohanes bertemu dengan Yesus, Yohanes katakan, kamu yang harus baptis aku. Kenapa sekarang aku yang membaptis kamu? Yesus katakan, biarlah supaya apa yang dikatakan Allah digenapi. Ini rahasianya Bapak Mama Saudara. Yesus memposisikan diri berdosa mewakili kita. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Sejak awal Yesus sudah ambil posisi kita. Bukan saja ketika dia tersalib di Golgota, tapi ketika dibaptis dia mengambil posisi manusia. Ini kabar baik bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kehidupan Yesus setiap hari, dia selalu berada di antara kelompok orang berdosa. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1 berkata begini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Yesus selalu dikelilingi oleh orang-orang berdosa. Sayangnya, masa kini, banyak orang-orang yang ditipu oleh iblis, sehingga mereka berpikir begini, saya tidak layak datang ke gereja. Saya tidak layak ikut itu ibadah. Saya orang berdosa.
Padahal Alkitab mengatakan orang-orang berdosa itu setiap hari ada di sekitar Yesus. Dan Lukas 15 ayat 1, mereka mendengarkan dia. Memang ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka juga selalu berusaha ikut Yesus. Tapi bukan untuk mendengarkan dia. Mereka datang untuk mencobai dia. Memang ada beberapa yang memang sungguh-sungguh mendengarkan. Contohnya Nikodemus, Yusuf dari Arimatea. Ada orang-orang Farisi ahli Taurat yang baik juga gitu. Tapi kebanyakan dari mereka datang untuk mencobai Yesus. Tetapi orang-orang berdosa ini, mereka datang untuk mendengarkan Yesus. Inilah kabar baik. Ibadah tengah minggu Kamis yang lalu, kita sampaikan bahwa kabar baik itu hanya bermanfaat, bermakna bagi mereka yang tidak baik-baik saja. Orang yang katakan diri baik-baik saja, dia rasa tidak cocok dengarkan kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Berita Injil. Yesus katakan begini, bukan yang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Hanya orang sakit yang pergi di rumah sakit. Kita lihat rumah sakit yang sehat cuma dokter, perawat. Tapi mereka datang bukan untuk diobati, mereka datang mengurus orang yang sakit. Hanya orang yang sakit yang butuh tabib. Kalau kita, sungguh kita merasa sadar betul kita sakit, datang cari Yesus. Dia peduli pada kita. Karena memang dia dokter kerjanya cari orang sakit, bukan orang sehat. Amin. Ya, kalau kita sakit, dia datang cari kita. Gitu. Sekarang saya tanya, kalau orang sakit yang parah, tidak bisa jalan, tidak bisa buat apa-apa, hanya tidur saja, lalu ada dokter yang baik hati, dia tahu bahwa orang ini sakit, apakah dia akan perintahkan orang sakit di rumah sakit? Kamu bangun ya, saya tunggu di klinik. Tidak bisa, itu orang tidak bisa jalan. Dia akan apa? Datang cari. Kita lihat dalam hidup ini ada dokter yang sangat baik hati, murah hati. Mereka keliling ke daerah-daerah pedalaman. Cari orang sakit untuk disembuhkan. Itulah kerja Yesus. Jadi ketika kita sakit, kita parah, apalagi kita merindukan dia, percayalah, Yesus peduli. Dia cari kita. Kita baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Nah, Bapak Mama dan saudara semua, ayat 16 berkata, marilah kita dengan penuh keberanian. Kata keberanian ini, dalam bahasa Yunaninya pareseia. Apa arti pareseia? Dalam konteks Yunani kuno, kata ini merujuk kepada keberanian untuk berbicara jujur apa adanya, tanpa dikekang, tanpa dikendalikan. Terutama apa yang dia pandang benar, dia berani omong, jujur. Sekalipun resikonya negatif, dia berani omong. Itu pareseia. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita gini, walaupun kamu berdosa, walaupun kamu lemah, milikilah pertobatan, percayalah kepada Tuhan, datang menghadap Tuhan. Karena kamu menghadap tahta kasih karunia, bukan tahta penghakiman. Kalau kita berdosa, kita menuju tahta penghakiman, kita akan lari meninggalkan tahta itu. Karena kita dihakimi kita berdosa. Tapi Yesus katakan itu tahta kasih karunia. Kamu pergi ke situ dengan keberanian, kamu percaya itu tahta kasih karunia, kamu diselamatkan. Karena keselamatan itu bukan karena usahamu, tapi karena kasih karunia Allah. Nah sekarang, apa yang kita pikirkan di sini? Ingat, penilaian kita tergantung pada di mana kita berdiri dan siapa kita. Kalau kita percaya seperti lagu tadi, pujian penyembahan kita nyanyikan, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, oleh karena kasih karunia. Dengan keyakinan itu, pareseia, berani menghadap Tuhan. Dan ingat, kita menghadap itu Tuhan ada di tahta kasih karunia. Anak yang bungsu dalam Lukas 15, ketika dia sadar dia berdosa, dia sudah berbuat salah, dia punya pandangan yang benar. Bapak saya itu orang yang baik. Banyak budak di rumah bapak saya, tidak ada yang menderita seperti saya ini.
Dengan pandangan yang benar itu, dia pareseya, dia maju pulang ke rumah. Dan apa yang terjadi? Bukan dia yang rangkul dia punya bapak. Bapaknya yang berlari, the running father. Bapak yang berlari merangkul dia. Punyalah pemikiran yang benar. Salah satu kerja iblis yang paling dia aktif lakukan adalah membuat orang untuk tidak percaya kepada Tuhan. Itu saja. Ketika orang tidak percaya Yesus Tuhan, hidupnya pasti berantakan. Kalau orang tidak percaya Yesus itu penuh kasih karunia, menyelamatkan kita karena kasih karunia, bukan karena usaha kita, percayalah sebaik apapun hidupmu akan berantakan. Karena itu kerja iblis. Perhatikan kembali ayat 16 tadi. Di situ dikatakan bahwa tahta itu tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Apa artinya? Artinya begini, kalau kita merindukan rahmat dan pertolongan, pertanyaan saya, siapakah orang yang merindukan rahmat dan pertolongan? Siapakah orang yang merindukan rahmat dan pertolongan? Adalah orang yang lemah dan berdosa. Orang yang tidak bisa apa-apa. Orang yang butuhkan pertolongan. Dialah yang merindukan tahta itu. Kasih karunia itu. Jadi sekali lagi, kalau hari ini kita merasa bahwa saya kuat, saya sanggup menjalani hidup ini, saya bisa berusaha sendiri, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu berdoa, saya tidak perlu membaca firman Tuhan, sebentar lagi kamu akan hancur. Karena semua kita membutuhkan rahmat dan pertolongan Tuhan. Semua kita lemah, mau sekaya apapun, seterkenal apapun, sehebat apapun, apapun adanya kita semua membutuhkan rahmat dan pertolongan Tuhan. Mau semuda apapun, secantik, seganteng apapun kita butuh Tuhan. Itulah kabar baik. Dan kabar baik itu hanya cocok didengar oleh mereka yang tidak baik-baik saja hidupnya. Dia akan menikmati, dia akan melahap kabar baik itu seperti orang yang kelaparan. Dia seperti, kalau kita nyanyi, kita lihat di Mazmur, tanah yang tandus dan tiada berair, ketika ditetes air, dia akan resap hilang itu air. Dia akan telan semuanya. Nah kitalah itu, kita seperti tanah yang kering. Ketika kasih karunia datang, kita akan melahap habis kasih karunia itu. Tapi kalau kita lagi merasa diri kenyang, kita tidak akan peduli. Contoh orang yang kenyang begini, ketika dia datang gereja, dia akan banding-bandingkan siapa pendetanya di situ. Siapa pembicara? Kenapa? Injil itu bukan persoalan siapa yang beritakan, tapi isi Injil itu. Itulah Injil. Hati-hati, Tuhan bisa pakai orang berdosa untuk beritakan Injil. Amin, saudara. Tuhan pakai penjahat yang disalib bersama Yesus, dan Tuhan pakai kepala pasukan untuk mengakui Yesus itu benar. Tuhan pakai Koresi yang Tuhan bilang, kamu tidak kenal aku pakai kamu untuk bawa pulang umatku. Yang penting itu apa yang diberitakan. Makanya Yesus jelas-jelas katakan begini, ahli Taurat dan orang Farisi sudah duduk di kursi Musa. Mereka jahat, mereka munafik, mereka keturunan ular berudak. Tapi kamu harus dengar apa yang mereka omong. Dan jangan ikut apa yang mereka lakukan. Jadi bukan persoalan siapa yang berdiri dan berkhotbah, tapi apa yang dia beritakan. Itu yang harus kita dengar. Karena mungkin kita tidak menghormati orang yang bicara, tapi kalau kita menolak pembicaraan dia, kita menolak firman Tuhan. Nah, hati-hati. Dengarkan baik-baik. Hargai siapapun. Dengar apa yang dia omong. Kalau itu benar, dengar. Bahkan kita bisa bilang gini, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, saya tidak hormati kamu karena kamu jahat, tapi saya duduk diam, saya dengar apa yang kamu omong. Yang kamu omong itu adalah suara Tuhan, saya dengar. Belajar menghargai itu. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah dilayakkan untuk datang menghampiri Allah kapanpun dan dimanapun. Itulah Injil, kabar baik. Kita sudah diampuni dan sudah dilayakkan. Jadi ketika kita merasa tidak layak, merasa tidak diampuni, tolak itu. Kita katakan, Tuhan, saya bersyukur saya sudah dilayakkan. Karena saya dilayakkan bukan karena perbuatan saya, tapi karena perbuatan Yesus Kristus. Saya diampuni bukan karena saya mampu membayar hutang dosa saya, tapi karena Yesus sudah mati bagi saya. Pak Mama, tadi pagi ketika saya datang di sini,
Lalu saya duduk di situ, saya berdoa, saya ingat kata, minta maaf atau minta ampun, maaf itu sama dengan tebusan. Ampun itu sama dengan tebusan. Jadi kalau kita bersalah kepada orang, kita berhutang kepada dia, dan kita minta ketika begini, Bapak, Mama, Kakak, Adik, tolong saya minta maaf. Karena saya tidak bisa membayar kesalahan saya, tolong tebus kesalahan saya. Jadi ketika kita mengampuni orang, pertama, kita mengambil hutangnya menjadi milik kita, dan kita membayar, saya hapus hutangmu. Itu yang terjadi ketika pemaaf itu. Itu yang terjadi ketika pengampunan itu diberikan. Jadi Alkitab ketika dia bicara soal dosa, itu dia bicara soal hutang. Makanya kalau Bapak Mama tahu doa Bapak kami dalam bahasa Inggris, dia bilang begini, and forgive our debts. Debts itu debt hutang, debt collector. And forgive our debts as we have forgiven our debtors. Ampuni hutang saya seperti saya mengampuni orang-orang yang berhutang kepada saya. Jadi dosa itu sama dengan berhutang. Ketika saya bersalah kepada seseorang, saya bilang tolong saya minta, tolong kasih. Kalau kamu tidak kasih, saya tetap berhutang kepadamu. Saya minta maaf, saya minta ampun, bayar hutang saya. Ketika kita memilih mengampuni orang itu, kita bilang saya benar-benar mengampuni kamu, maka kita akan ambil hutangnya jadi milik kita dan kita tutup hutangnya. Makanya percayalah, kapanpun dan dimanapun mengampuni itu tidak mudah. Karena mengampuni itu mengambil kesalahan orang jadi milik kita. Saya ambil dosamu. Itulah kenapa Yesus teriak di atas kayu salib, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena seluruh dosa ditarik kepada dia. Jadi kalau ada yang bilang mengampuni itu mudah, mari kita belajar dari dia. Mengampuni tidak mudah. Sangat sakit, karena kesalahan orang itu kita ambil jadi milik kita. Lalu kita bilang, salahmu saya hapus, kamu tidak bersalah lagi di hadapan saya. Itu tidak mudah Bapak Saudara, sangat-sangat tidak mudah. Tanpa pertolongan Roh Kudus tidak mungkin terjadi, tidak mungkin. Karena naluri kita manusia, balas dendam. Hukum Taurat saja ajar, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, kulit ganti kulit. Itu ajaran ribuan tahun dan kita masih hidupi sampai sekarang. Tapi Yesus bilang apa? Kalau sahabat tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Berdoalah bagi mereka yang benci kamu, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Tidak mudah, itu namanya mengampuni. Sangat tidak mudah. Tapi mengampuni itu bukan pilihan, perintah. Bahkan dalam Matius 6 ketika Yesus ajar tentang doa Bapa kami, sampai Matius 6 ayat 9 sampai 13, ayat 14 dia kasih garis tengah, dia kasih closing statement. Karena itu, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak mengampuni kamu. Sangat penting. Pengampunan itu memulihkan hidup kita. Jadi Bapak Mama Saudara, kalau mau hidupmu dipulihkan, hanya satu. Ampuni orang yang bersalah padamu. Kalau kita memilih membenci orang itu, sama dengan kita minum racun maut, berharap orang itu yang mati. Kita memilih untuk dendam orang itu, sama dengan kita minum racun, tapi harap orang itu yang mati. Tidak ada pernah terjadi kita minum racun orang lain yang mati. Mati sendiri. Bapak semua, apa peran imam besar? Peran imam besar, itu yang pertama, dia memimpin semua upacara hari raya pendamaian. Dia akan potong korban untuk pengampunan dosanya di sendiri, baru dia akan potong korban untuk mengampuni dosa semua orang. Itu kerja imam besar. Jadi yang pertama, peran imam besar memimpin upacara hari raya pendamaian di Israel, lalu dia akan potong korban untuk pengampunan dosanya supaya dia jangan mati. Lalu yang kedua, dia akan potong korban, darahnya tertumpah untuk orang-orang yang lain yang datang untuk melayani, untuk beribadah. Nah, Yesus ketika dia menjadi imam besar kita, dia bukan potong korban untuk orang lain, dia dirinya sendiri dia berikan. Darahnya sendiri dia tumpahkan untuk mengampuni kita. Lalu pertanyaannya, di mana kita tidak dilayakkan oleh dia? Di mana kita tidak diampuni oleh dia? Kita semua sudah diampuni dan dilayakkan. Karena tidak mungkin darah binatang bisa mengampuni dosa manusia. Tidak mungkin, itu hanya simbol dari pengorbanan Yesus Kristus. Orang Israel, orang Yahudi di Perjanjian Lama melakukan itu setiap tahun, ribuan tahun dilakukan. Hanya sebagai tanda bahwa akan ada Mesias, anak Allah yang hidup, yang mengorbankan dirinya, menjadi anak domba Allah. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Kita sudah dilayakkan. Ketika Bapak Mama merasa
didakwa oleh iblis bahwa tidak layak, tidak diampuni, dan memang kita berdosa, akui, Tuhan saya sudah berdosa, tapi saya sudah dilayakkan karena Yesus Kristus. Saya sudah diampuni karena Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik saya. Itulah pengakuan iman itu yang membuat iblis akan meninggalkan kita. Tapi semakin kita berusaha, kita pikir kita bisa berbuat baik untuk bayar dosa, berbuat baik untuk bayar dosa, iblis akan makin dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa membayar dosa dengan usaha kita. Mari kita ingat pengadilan dan penyaliban Yesus Kristus. Kalau mau lihat tadi di flyer yang atas tentang tema, itu saya ambil dari film The Passion of the Christ. Ketika Yesus berdiri berampingan dengan Barabas. Yang uniknya Bapak Ibu Saudara, ada satu kitab yang menulis bukan hanya nama Barabas, tapi Yesus Barabas. Barabas itu bahasa Ibraninya dari dua kata, bar, aba. Bar itu anak, laki-laki, aba itu bapa. Bapak memperhatikan baik-baik bagaimana Alkitab begitu unik dan luar biasa. Yesus Kristus, Yesus Mesias, berdiri dengan Yesus anak Allah. Yesus bar, aba. Barabas. Barabas tidak pernah berpikir bahwa dia akan bebas hari itu. Yang dia tahu dia akan dikeluarkan dan mati. Karena Pilatus punya aturan, di hari raya ada satu penjahat yang dibebaskan. Barabas mungkin 50-50, saya bebas atau mati. Dan sangat mungkin di dalam, karena Yesus semalam di penjara, sangat mungkin Yesus tidak ketemu dengan Barabas satu sel dan berjanji, oke nanti mati kasih lu bebas, mati. Tidak. Mungkin sangat mungkin karena mereka penjahat tas kakap dipisahkan. Tapi hari itu, besoknya, Yesus Kristus dan Yesus Barabas berdiri bersama. Perhatikan Bapak semua, sama-sama anak Bapa. Yesus Kristus, anak Bapa, anak Allah yang hidup. Barabas, anak Allah karena diciptaan Allah. Barabas perwakilan kita. Kitalah anak Allah yang harusnya kita mati disalib. Tapi anak Allah yang sejati ambil posisi kita. Dan saat itu Barabas, kamu merdeka. Karena Yesus mati, kita merdeka. Kita diampuni, kita dilayakan. Barabas tidak suap, tidak bayar uang kepada Pilatus untuk bebas. Tidak. Tidak ada ibadah pengakuan dosa saat itu. Tidak ada. Dia hanya berdiri diam, bingung. Apa yang terjadi dengan saya? Siapa orang ini? Mungkin saya pernah dengar dia dari penjara, tapi siapa dia? Saya tidak tahu. Tapi saat itu, Barabas bebas selama-lamanya. Kejadian yang kedua, ketika penjahat di samping kanan, sebelah Yesus, dia bilang kepada Yesus begini, kalau kita baca dalam terjemahan Indonesia, menurut saya, benar, tapi bagi saya pribadi tidak terlalu menggigit terjemahan itu. Terjemahan Indonesia dia bilang begini, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Tapi dalam terjemahan aslinya dan beberapa terjemahan Inggris dia bilang begini, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ingat aku kalau engkau masuk ke dalam kerajaan. Itulah yang kita rindukan, Bapak Saudara. Kita orang berdosa, Tuhan memang saya berdosa, saya tinggal dalam daging yang penuh dosa, saya berusaha untuk mengasihimu, tapi semakin saya mengasihimu, semakin saya gagal, tapi saya minta satu Tuhan. Ingat akan aku ketika engkau masuk kerajaan. Ingat akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Itu yang kita rindukan. Dan apa kata Yesus kepada penjahat itu? Hari ini, bukan nanti saya masuk kerajaan saya, bukan nanti saya datang sebagai Raja, hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam kerajaanku di Firdaus. Hari ini. Penjahat itu tidak ada pengakuan dosa, tidak ada baptisan, tidak ada apapun. Dia hanya mengaku. Karena saat itu semua orang merindukan Mesias, tapi dia punya satu pemahaman yang benar, yang tersalib dengan saya, inilah Mesias. Dia yang dinanti-nantikan. Dan saat itu, saat Yesus mati, kita tahu tabir bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Tabir itu terlalu tinggi dan tebal sekali, sangat tebal. Tapi dia terbelah dari atas ke bawah, apa maksudnya? Pertama,
bukan kerja manusia. Yang kedua, orang bisa melihat tabut perjanjian, simbol kehadiran Allah, ruang Maha Kudus, artinya siapapun yang berdiri di ruang kudus, dia bisa melihat tembus ruang Maha Kudus. Apa artinya? Semua orang sudah dilayakkan untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Kan aturannya setahun sekali imam besar yang boleh masuk. Tapi saat itu terbelah dua, semua orang siapapun dengan penuh keberanian, perisaya, penuh keberanian memandang tahta kasih karunia Allah. Bapak saudara, Allah melihat kita pada hari ini. Tuhan katakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Yesus sekali lagi berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini, saat ini pasti di antara kita ada yang berpikir dan mengatakan, Tuhan saya orang berdosa, saya tidak layak, masa lalu saya buruk. Oke, ingat Bapak dan Saudara, Tuhan tidak menilai kita berdasarkan masa lalu. Tuhan menilai kita pada hari ini. Apa respon kita terhadap kasih karunia Allah pada hari ini? Penjahat yang tersalib dengan Yesus benar-benar dia jahat, masa lalunya buruk, tapi pengakuan dia pada hari ini, Yesus katakan juga, pada hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi mari sungguh-sungguh Bapak Mama Saudara, ya, kita merenungkan kehidupan kita. Ya. Kita ingat apa yang sudah kita lakukan, tetapi bandingkan itu dengan kasih karunia Allah yang hidup, yang menyertai kita. Satu pekerjaan iblis yang dia berusaha untuk mengganggu kita sehingga kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan adalah dia membuat kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya Yesus Tuhan dan Raja, lalu kita hidup dalam kekhawatiran dan akibat hidup dalam kekhawatiran kita bikin susah diri sendiri. Itu kerjanya. Jadi dia bukan tarik kita tangan kopi makan itu buah. Dia bukan tarik kita tangan kau dorong jatuh dalam dosa. Tidak. Dia ubah cara berpikir kita bikin salah, maka pasti perbuatan kita salah. Sehingga pertobatan adalah ubah cara berpikir. Ubah cara berpikir, maka perbuatan kita akan berubah dengan sendirinya. Ada satu keunikan Bapak-Ibu semua. Dunia ini punya banyak sekali agama, aliran kepercayaan. Tetapi dari semua pemimpin dunia, pemimpin agama apapun juga itu, hanya satu orang saja, satu pribadi saja yang menjadi seolah-olah dipermasalahkan bertahun-tahun, ribuan tahun, yaitu Yesus Kristus. Hanya dia. Pak Mama kalau pergi ke suatu tempat dimanapun, kalau omong nama orang lain, aman. Tapi coba pergi ke tempat tertentu, omong nama Yesus, masalah besar. Hanya Yesus. Dia seperti dia viral sepanjang sejarah hidup manusia, sejarah bumi ini. Yesus Kristus menjadi tokoh paling viral di dunia ini. Pertanyaannya, siapa dia dan ada apa dengan dia? Nah, kenallah dia. Bahkan dia datang memperkenalkan dirinya kepada kita. Satu, apa yang iblis kerjakan juga selain membuat kita tidak percaya Tuhan adalah begini. Dia akan memakai semua keadaan, masalah ekonomi, kesehatan, bencana alam, apapun juga, dia bikin jadi masalah supaya kita tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Raja. Hanya itu. Hanya itu saja. Jadi ketika di dalam kekhawatiran kita terhadap ekonomi, di dalam masalah kesehatan kita, di dalam masalah bencana alam, masalah perang, masalah kesulitan, masalah tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa komunikasi dengan orang lain, semua itu hanya satu saja tujuannya. Bapak Mama jangan percaya Yesus Tuhan dan Raja. Hanya itu. Kenapa? Karena Alkitab bilang gini, semua orang yang percaya Yesus Tuhan dan Raja diselamatkan. Selesai. Itu saja intinya. Jadi ketika sedang menghadapi masalah, sakit, kekhawatiran, apapun, tetap katakan Yesus Tuhan. Itu. Yesus Tuhan. Karena kita tidak bisa menolong keadaan kita, hanya Yesus yang menolong kita. Saya ingat waktu saya sakit sekitar 20-an tahun yang lalu. Bergumul-gumul, berguling-guling tempat tidur, sakit parah luar biasa. Yang tadi saya bilang sampai saya bilang, Tuhan, kalau engkau tidak sembuhkan saya percaya engkau bukan Tuhan. Menderita. Lalu ada yang sadarkan saya, ingatkan saya tentang firman Tuhan yang pernah saya hafal mulai dari sekolah minggu. Saya omong firman Tuhan itu, berguling-guling tempat tidur, omong firman Tuhan itu. Dan saya ingat ada 2 ayat firman Tuhan yang selalu saya omong setiap kali saya sakit menderita. Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara engkau.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara engkau. Saya katakan itu bukan sebagai jimat atau mantra. Saya omong dengan sekuat tenaga yang bisa, dengan segenap hati yang bisa saya lakukan saat itu. Yang kedua, Mazmur 73 itu penang. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya lawan penyakit itu dengan firman Tuhan ini. Saya lawan godaan iblis untuk membuat saya, kamu akan mati dengan penyakit ini. Saya bilang sekalipun saya hancur, bagian saya tetap Allah selama-lamanya. Itu kekuatan saya. Sampai hari ini kalau saya bisa berdiri di sini, karena kasih karunia Tuhan. Apapun keadaannya, lawan dengan firman Tuhan. Yesus saja lawan masalah kelaparan perut itu dengan firman Tuhan, bukan dengan makanan. Bahkan dia punya kuasa ubah batu jadi roti. Dia loncat turun dari hubungan bait Allah, Allah pasti tangkap dia. Dia bisa buat apa saja, tapi dia lawan semua cobaan itu dengan firman Tuhan. Makanya Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Perkatakan firman itu, makanya baca firman Tuhan. Jangan baca saja, renungkan, telan, renungkan, kunyah. Itulah arti renungkan. Maka ketika kita menghadapi cobaan, memori kita ini akan merecall. Saya kasih contoh gini Bapak-Bapak semua. Ada dalam diri kita ada namanya alam bawah sadar. Contoh, misalnya ini, satu nona, ya, satu nyong pernah naksir satu nona, lalu mereka berpacaran, lalu setelah mereka pacaran sekian bulan, sekian tahun, ini nyong tinggalkan ini nona. Ini nona kan gampang sekali bilang semua laki-laki sama saja. Lalu laki-laki nyanyi, tidak semua laki-laki sama saja. Lalu ketika ada satu laki-laki lagi datang mau naksir ini nona, yang terjadi apa? Dia punya alam bawah sadar akan keluar. Karena keadaan itu seperti masa lalu, akan keluar. Nah, itu gunanya kita hafal firman Tuhan, kita renungkan. Saat ini mungkin firman Tuhan itu seolah tidak berlaku. Hafal saja, omong saja, orang tua omong dengan anak, omong firman Tuhan, omong terus. Ketika dia anak itu, orang itu menghadapi satu masalah yang sama keadaannya dengan firman Tuhan itu, jiwanya akan merecall. Kamu pernah dengar firman Tuhan ini? Itu tujuannya. Makanya Yesus bilang begini, ingat akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya ingat, saya punya kepala sekolah SD. Saya SD mungkin hampir 40 tahun yang lalu. Hari ini saya tetap hafal itu ayat, Amsal 29 ayat 15. Karena kepala sekolah ini, kalau kita semua murid, mau salah apapun, dia tidak pernah maki, dia tidak pernah suara naik, dia tidak pernah pukul kita. Siapapun yang bikin masalah, dia akan panggil begini, kamu datang ke sini. Lalu dia tanya, rumah di mana? Kamu mau rumah sejauh apapun, hari ini dia bilang kembali ke rumah, ambil Alkitab. Hanya itu saja. Ambil Alkitab, datang ke sekolah, dia bilang buka Amsal 29 ayat 15. Saya hafal sampai hari ini karena kepala sekolah itu. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Lalu dia khotbah kita pakai ayat itu. Itu saja. Dan setiap saya menghadapi keadaan yang berupa mirip dengan ayat itu, ada kan keluar itu ayat. Nah, keluar ayat itu, perkatakan firman Tuhan itu. Perkatakan dengan sepenuh iman, dengan semampunya kita. Itu akan membuat iblis menjauh dari kita. Dan ingat, kenapa iblis menjauh dari Yesus? Karena Yesus perkatakan firman Tuhan, dan dia tidak bisa kalahkan Yesus. Saya sampai kepada bagian-bagian akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam Alkitabnya, orang Alkitab itu, dia penuh dengan ayat yang mengatakan, ingatlah, 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 ingatlah. Orang Yahudi, itu tidak, orang Yahudi yang dulu ya, klasik itu, tidak punya satu kata khusus untuk bicara soal sejarah. Tapi mereka punya satu kata yang mirip dengan ingat. Ingat. Ingat itu. Makanya kita di Alkitab banyak sekali kata yang bertulis tentang ingat. Apa yang mereka maksud dengan ingat? Ingat itu bukan hanya di pikiran, tapi ingat dengan sepenuh hati. Ingat dengan sepenuh hati. Seperti, Bapak saudara semua, kalau sedang benci orang dan dendam, itu kita ingat dengan sepenuh hati. Sampai kita bilang, lu tunggu satu saat. Kita tidak akan pernah lupa itu. Coba yang lu tunggu satu saat itu, ubah dengan firman Tuhan itu. Ingat dengan sepenuh hati firman Tuhan itu. Makanya di dalam perjamuan malam terakhir, biasanya orang kalau mau meninggal ada yang disebut dengan wasiat. Pasti yang dia omong itu kata-kata yang sangat penting. Tidak mungkin dia ajak ketawa dengan orang-orang yang lain, dia semua mati. Nah, waktu Yesus perjamuan malam terakhir,
Dia bilang kepada murid-muridnya, ingat, dalam bahasa Yunani namanya anamnesis. Anamnesis. Dia bilang begini, perbuatlah ini menjadi anamnesis, peringatan akan aku. Apa artinya, Bapak-Bapak Saudara? Artinya begini, kita berharap Bapak-Bapak Saudara bisa paham betul ini. Ketika Bapak-Bapak Saudara sedang punya masalah ekonomi, jangan fokus kepada ekonomi itu. Tapi ingat Yesus di dalam masalah ekonomimu. Apa yang Yesus akan lakukan di dalam masalah ekonomimu. Kenapa Yesus biarkan kamu punya masalah ekonomi? Belajar itu. Kalau kamu punya masalah dengan sakit, Yesus bilang, ingat akan aku di dalam kesakitanmu. Kenapa aku izinkan kamu sakit? Apakah kamu tidak percaya saya bisa sembuhkan kamu? Ingat. Dan kadang-kadang kita tidak mau terima hal ini. Kalau sakit itu membuat kita lebih mengasihi Tuhan, Tuhan lebih senang lihat kita sakit. Amin. Kita ini gampang saja katakan bahwa Ayub di dalam penderitaannya itu karena rencana Tuhan. Tapi ketika kita alami penderitaan itu, kita tidak berani katakan itu. Kita mulai bilang, kayaknya ini orang pun salah, makanya dia sakit. Ya kalau Tuhan izinkan kita sakit, dia bentuk kita, supaya seperti Ayub kita katakan, dari kata orang dulu saya dengar tentang kau, tapi sekarang mataku melihat sendiri, telingaku dengar sendiri. Jiwaku rasakan alami sendiri. Kalau kita sedang mencari kerja dan susah-susah cari kerja, ingat Yesus di tengah-tengah kesusahanmu cari kerja. Kenapa Yesus biarkan kamu susah-susah dapat kerja, tidak dapat kerja pun? Apakah kamu tidak percaya Yesus tidak bisa buat kamu bekerja? Lalu kalau Yesus belum izinkan kamu bekerja, apa yang dia mau dari kamu saat ini? Hari ini. Ingat akan aku. Bapak Mama tahu, sekarang ini lagi viral di Kupang atau NTT ini, kapal pesiar, kapal peli namanya apa? Dharma Kartika 5, betul ya? Itu lagi heboh, semua orang ingin naik kapal itu. Kita bisa saja mengagumi kapal itu, dan memang wajar kita kagumi. Saya belum pernah naik, tapi pernah lihat foto-fotonya, dan teman-teman saya pernah naik, dan mereka cerita luar biasa kapal itu. Bapak bisa mengagumi kapal itu, tapi dengarkan ini baik-baik. Kapal Dharma Kartika 5 itu, kita bisa kagumi kapal seindah sehebat apapun, tapi kapal itu, dengarkan baik-baik, dia dibuat untuk menghadapi gelombang laut. Dia bukan dibuat untuk diikat di dermaga dan orang lihat-lihat, wow kapal, bukan. Dia dibuat untuk hantam gelombang laut. Bapak-Bapak Saudara, dengan segala talenta, kekuatan yang Tuhan berikan, ketebahan, ketekunan iman, kasih karunia yang menyertai kamu, dibuat oleh Tuhan untuk kamu hadapi dunia ini. Bukan untuk kamu duduk diam-diam, tangan-tangan di rumah, bukan. Pergi dan beritakan Injil. Dengan segala yang kamu miliki, beritakan Injil. Karena Tuhan bilang, aku sertai kamu. Sekarang misalnya satu saat Om Billy dan Antarita tanam pohon di sini. Ini pohon asli atau tidak? Bisa tanam pohon di sini. Lalu tanam satu pohon di luar. Pohon yang sama, satu ditanam di sini, satu tanam di luar. Pertanyaannya beta, pohon mana yang akan tumbuh dengan baik? Di dalam gereja atau di luar gereja? Yang mana? Di luar gereja. Semua orang tahu, orang bodoh tidak sekolah, buta huruf pun tahu. Artinya apa? Di luar sana, kamu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan itu, semenderita apapun, tetap kamu akan menghasilkan buah kalau kamu ingat Yesus Kristus di tengah penderitaanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang saya tanya, tiap bulan di sini dibuat perjamuan kudus. Apakah setiap bulan orang datang perjamuan kudus di sini keadaannya baik-baik saja? Tidak. Mungkin ada yang di awal minggu itu, awal bulan itu minggu pertama datang dengan dompet tebal. Tapi mungkin ada yang datang dengan menangis pulang. Tuhan, saya tidak tahu bayar hutang pakai apa. Ada datang dengan sakit penyakit, kelemahan. Apapun keadaannya, Yesus katakan, perbuatlah ini di tengah-tengah masalahmu menjadi peringatan akan aku. Ingat aku di tengah-tengah penderitaanmu. Bukan saat kamu senang. Karena itu jangan cengeng. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Karena Tuhan tidak pernah buat kita jadi Kristen yang cengeng. Tuhan buat kita jadi Kristen. Yesus bilang apa? Kamu akan pikul salib, menderita karena namaku. Itu Kristen.
Bukan sedikit menangis, sedikit cengeng, hadapi masalah sedikit, bangun lari, tinggalkan Tuhan. Saya ngomong ini karena saya sudah alami. Saya bilang, Tuhan kalau Engkau tidak sembuhkan saya percaya Engkau tidak ada. Itu saya ngomong bukan main-main, dengan sepenuh hati. Hanya bersyukur Tuhan tidak izinkan saya jadi ateis. Kalau tidak saya sudah ateis dari dulu. Padahal saya ngomong itu, saya sudah melayani Tuhan 6 tahun. Melayani bukan biasa-biasa, melayani all out bagi Tuhan. Tapi ketika menderita saya tolak Tuhan. Itulah dinamika kita. Kita kalau baca Mazmur, semua pemazmur itu alami itu, dinamika. Bahkan Mazmur Asaf yang saya kutip, Mazmur 73 ayat 26, dia bilang, percuma saja saya pertahankan tangan saya bersih. Wajar, bergumul dengan Tuhan. Saya mau sarankan Bapak Mama semua, kalau punya masalah pertama-tama jangan cerita di orang. Cerita di Tuhan dulu. Sampai hatimu tenang, kalau mau cerita orang cerita, tapi selektif, jangan sembarang. Karena ketika kita saat hadapi masalah pertama, kita sangat emosional. Kita bisa salah cerita. Cerita dengan Tuhan sampai hatimu tenang, maka 1 Petrus 4 ayat 7 dia bilang, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Hati tenang, baru cerita di orang, tapi selektif. Kita sudah bisa kontrol emosi kita. Kita sudah bisa atur kata-kata kita, apa yang mau kita omong. Kamu akan nikmati hidup ini. Mujizat dan musibah. Bapak Mama, firman Tuhan, Alkitab buktikan. Mujizat itu hampir tidak membuat orang bertobat. Amin. Orang Israel keluar Mesir menuju padang gurun ke tanah perjanjian, alami mujizat yang luar biasa, tapi tidak buat mereka bertobat. Justru mereka sembah anak lembu emas. Tapi musibah hampir selalu buat orang bertobat. Ketika mereka dapat teror ular tedung di padang gurun, mereka bertobat, cari Tuhan. Nah, sekarang kita mau pilih mana? Mujizat atau musibah? Pasti kita mau mujizat. Nah, bagaimana kalau Tuhan mau izinkan kita alami musibah? Itu haknya dia. Saya tidak bilang bahwa kita semua tidak dapat musibah, tidak. Tapi itulah kehidupan kita. Apa yang kita dengar seringkali konflik dengan apa yang kita alami. Tapi apapun itu Yesus bilang menjadi peringatan akan aku. Ini penutup Bapak semua. Kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Para pemusik bisa ke depan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap kita pasti punya masalah hidup. Saya yakin itu. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sangat berat. Tapi sayangnya banyak orang suka menghakimi kita karena kita punya masalah. Kenapa mereka anggap hakimi kita dan mereka anggap remeh kita? Persoalannya mungkin karena satu. Mereka tidak berdiri di posisi kita. Mereka tidak ada dalam konteks kita menghadapi masalah itu. Mereka hanya lihat dampak dari masalah yang kita alami. Tapi yang Yesus katakan, yang Yesus lakukan apa? Dia berdiri di posisi kita. Dia ambil posisi kita menjadi terhukum, menjadi terpidana, menjadi terkutuk. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang disalib. Yesus ambil posisi kita, dan dia katakan, nak, anakku, sekarang kamu bebas. Mungkin dia berbisik dalam roh kepada Barabas, Yesus Barabas, sekarang kamu merdeka. Saya ambil posisi kamu, kamu pulang dalam damai sejahtera. Kamu merdeka. Apapun masalah kita, tadi saya katakan, pertama-tama ceritakan kepada Tuhan, karena dia sudah pernah ambil posisi kita. Dia imam yang merasakan kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Percayalah hal itu. Jangan percaya kepada iblis yang katakan, kamu sudah berdosa, kamu tidak akan bisa diampuni, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan percaya itu. Percaya bahwa Yesus sudah melayakkan kita. Dia sudah terima kita. Dan hari ini, kata firman Tuhan, jikalau kamu mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Dengarkan firman Tuhan.